Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian dari Majelis Taklim Fatimah ya, MT Fatimah Marselia yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa tetap mengaji Al-Qur'an ya. Yang pada pagi hari ini kita sampai di surah Al-Baqarah ayat 58 ya. Semoga Allah memberikan kefahaman, memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mempelajari ayat-ayatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan kita bersolawat kepadanya, kita adalah orang-orang yang nanti diakui sebagai umatnya, lalu kemudian diberikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo Bu Romiati, Bu Nema Solehah, kita di surah Al-Baqarah ya, ayatnya ke-58 bersama dengan ibu-ibu MT Fatimah Marselia. Bagaimana kabarnya Ibu? Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya, luar biasa. Iya, dan MT Fatimah ini dipimpin langsung oleh beliau nih. Wah, ini adalah dengan Bu siapa Bu? Bu Helda, oh iya. Dengan Bu Helda, pemalu orangnya Bu ya, jadi mohon maklum. Yang sebelahnya ada Bu Mala, terus kemudian ini ada Bu Kiki, Bu Dian ya. Terus kemudian, nah ini beliau adalah Bu, ya Bu? Bu Linda, ya. Saya dengarnya Bu Hilda, kok Bu Hilda lagi gitu ya. Terus ada lagi Bu siapa Bu? Bu Yani. Kalau ini Bu Rika. Loh, enggak yang ini belum tadi Bu. Makanya saya dibilang Bu Mala. Iya. Alhamdulillah. Dan masih satu lagi yang belum datang Ibu ya. Baik, Ibu sekalian. Sudah siap semuanya Bu? Sudah Ustadz, udah nunggu sampai kelamaan ya. Nah ternyata pada pagi hari ini kita akan lanjutkan di juz pertama ini ya Bu ya. Ayat ke-58. Ke-58 sudah kelihatan yang di rumah ya. Oke, ini dia ayatnya. Ya. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alat peraganya sudah sampai ini Bu ya. Oke, tapi masih bisa dipakai. Alhamdulillah. Kurang mundur ya. Oke, baik. Sudah kelihatan semua yang di rumah Ibu? Oke. Wa in qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha. Silakan. Wa in qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha. Mundur lagi ke fakulu. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada. Silakan. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada. Iya,
Ya, jadi lunya ini langsung ke lam ya, khulul. Oke, kita mundur lagi kepada khulu. Wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Silakan. Wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Wasanazidul muhsinin. Ya. Fabaddala alladhina zalamu qawlan khairal ladzi qila lahum. Silakan. Ya, mundur lagi ke qila. Qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijza. Silakan. Qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijza. Iya, rijza. Jadi kalau berhenti tanwinnya jadi fathah biasa. Mundur lagi ke rijza saja. Rijzam minas samai bima kanu yafsukun. Silakan. Rijzam minas samai bima kanu yafsukun. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Oke, silakan. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Iya, read not-nya tadi nggak boleh mantul ya Bu, karena tidak qalqalah. Jadi not ditahan. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Sekali lagi. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Ya. Fanfajarat min huthnata asrata aina. Silakan. Fanfajarat min huthnata asrata aina. Ya. Qad alima kullu unasim masrabahum. Silakan. Qad alima kullu unasim masrabahum. Kulu wasrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kulu wasrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya, tadi pada qil Allah harful jalalah ketika sebelumnya di kasrah dia dibaca tarqiq ya, tipis ya. Mirizqillah, la pakai LAH ya. Mirizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Silakan sekali lagi. Mirizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Shadaqallahul azim. Iya, sudah kelihatan Ustadz, tapi sepertinya gambarnya kebalik ya. Mohon maaf Bu Romiati ya. Kameranya kamera depan jadi terbalik. Oke, kemudian ada Debakulan, terus ada Bu Nikmah dari Jombang. Hurufnya agak aneh Ustadz. Iya Ibu, karena kamera depan ya. Oke. Nggak apa-apa, kita dengarkan saja. Ada Bu Butet, monggo Bu Butet. Wah, ada Bu Butet. Bu Butet yang mana ini Bu? Bu Butet Nisma. Baik Ibu sekalian, mari kita pelajari bersama ayat ke 58 ya sampai ke 60 pada pagi hari ini. Masih semangat Ibu-ibu semuanya? Insya Allah. Ternyata kalau kamera depan ini yang balik Ibu, jadi nggak bisa terbaca juga dari rumah ya. Jadi karena nggak bisa terbaca dari rumah, Ibu lihat-lihat aja ibu-ibu ini. Wah, ibu-ibu yang di rumah bisa lihat ibu-ibu MT Fatimah ya,
yang cool and humble. Wah, ini Bu ya. Masih 2 lagi yang belum datang Ibu ya. Bu Nila dan Bu Tia. Alhamdulillah. Berada di mana kita Ibu? Di Marselia. Marselia itu di mana Ibu? Di sebelahnya apa ya kalau di? Oh ya, sebelahnya Angkatan Laut. Sebelahnya Angkatan Laut. Depannya Polak Habibi. Wah, seberangnya. Oke, kita lanjutkan Ibu sekalian. Wa-nya apa Bu? Dan it-nya ketika. Ulna kami berkata. Ulna kami berkata. Ulna Kami berkata. ya, kaminya itu nah ini Bu. Ul itu dari qala, berkata. Kaminya Allah ya. Dan ketika kami berkata. Yang berkata adalah Allah. Apa kata Allah Bu? Udkhulu kalian masuklah. Udkhulu kalian masuklah. Udkhulu kalian masuklah. Mereka disuruh masuk Bu. Yang disuruh masuk itu orang Israel itu ya, Bani Israel. Masuk kemana Bu? Hadihi. Apa Bu? Ini. Ya, hadihi. Ini. Qaryah negeri. Qaryah negeri. Qaryah negeri. Negeri yang apa? Negeri ini di sini maksudnya Baitul Maqdis ya. Palestina, Baitul Maqdis. Fa-nya ini maka kulu kalian makanlah. Kulu kalian makanlah. Kulu kalian makanlah. Disuruh makan. Minha darinya. Min haitsu di mana saja. Haitsu di mana saja. Haitsu di mana saja. Si'tum kalian menghendaki. Si'tum kalian menghendaki. Si'tum kaliannya ditum ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Nila, sila. Si'tum, tumnya ini antum kalian. Si itu dari sya'a. Sa'a itu menghendaki. Rogodan sepuasnya. Rogodan sepuasnya. Rogodan sepuasnya. Oke, sampai di situ dulu. Ya, alhamdulillah sudah hampir full tim ya Bu ya yang datang semuanya. MT Fatimah. Ustadz kok kayak di hotel? Iya, ini karena ada lampunya ini jadi kayak di hotel. Wah, gitu ya. Jadi ngajinya di Hotel Marselia ini Bu ya. Hotel Marselia. Oke. Baik Ibu sekalian, saya baca. Dibantu ngangkat Bu. Enggak ya, oke. Saya baca kembali ya Bu. Wa-nya dan it ketika ulna kami berkata, udkhulu kalian masuklah hadihi ini qaryah negeri, famaka kulu kalian makanlah minha darinya, haitsu di mana saja situm kalian menghendaki, rogodan sepuasnya. Sama-sama Ibu. Wa dan it ketika ulna kami berkata, udkhulu kalian masuklah hadihi ini qaryah negeri fa maka kulut kalian makanlah minha darinya haitsu di mana saja syi'tum kalian menghendaki rogodan sepuasnya. Rogodan sepuasnya. Baik, sekarang saya akan jelaskan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, begini ceritanya Bu. Orang-orang Bani Israel kemarin kan sudah berhasil nyebrang Laut Merah, dipimpin oleh Nabi Musa. Jumlah mereka 600.000 orang. Lalu sementara mereka tinggal di padang pasir namanya Padang Tih. T-I-H, Tih. Sampai sekarang padang pasirnya masih ada. Nah, dia tinggal di situ Ibu, rame-rame lah dia di situ, belum ada rumah Ibu. Jadi kalau siang itu kemarin dinaungi oleh awan kan, di ayat yang kemarin sebelumnya itu makannya dikasih salwa, minumnya mana yang kemarin ya. Tapi kan nggak selamanya begitu terus toh Bu. Jadi Allah itu kemudian Allah memberikan perintah pada mereka. Begini, sekarang kalian masuklah ke negeri itu. Wa dan it ketika ulna kami berkata. Allah berkata kepada Musa dan Bani Israel itu. Udah hulu kalian masuklah hadihi ini qaryah negeri. Negeri ini tadi adalah negeri Baitul Maqdis. Nggak jauh dari Padang Tih itu ada sebuah negeri yang makmur Ibu. Kalau kalian masuk ke situ nanti, famaka kulu kalian makanlah minha darinya. Kalian akan bisa makan dari dalam negeri itu, dari negeri Qaryah ini tadi, Baitul Maqdis itu. Hai itu di mana saja situm kalian menghendaki rogo dan sepuasnya. Kalian akan bisa makan sepuasnya di dalam negeri itu, walaupun kalian banyak 600.000 orang. Kenapa? Karena Baitul Maqdis itu Ibu negeri yang diberkahi sejak zaman dulu gitu loh Ibu ya. Jadi benar-benar sebuah tempat yang dijanjikan oleh Allah akan mendatangkan keberkahan di dalamnya. Nah, tapi masalahnya Baitul Maqdisnya nggak kosong Bu, ada penghuninya.
Yang menghuni di situ namanya manusia raksasa. Disebut dengan Jabarin. Jabarin itu Ibu, kalau sekarang itu ya cikal bakalnya orang Eropa ya, Arya. Jadi bangsa Arya yang besar-besar itu loh. Jadi tapi mereka, kalau Ibu pernah lihat filmnya ya, Jalut, Goliat ya kalau di filmnya itu. Jadi mereka tinggalnya di situ, di Baitul Maqdis itu. Nah, mereka ini Ibu sekalian oleh Allah disuruh masuk ke sana untuk menggantikan orang-orang raksasa tadi itu, biar nanti Baitul Maqdis bisa dikuasai lagi oleh Bani Israel. Karena sebelum orang raksasa yang tinggal di situ adalah orang-orang Israel ini yang nempati di situ dulu pada zaman Nabi Yakub alaihissalam. Oke, ada Ismawati, ada Bu Huzaifah juga ya, Bu Atum, monggo sila. Jangan lupa masak loh Bu, nanti Ibu nengok live lupa masaknya. Kompornya dimatikan dulu. Oke, kita baca lagi Bu. Wa qulna udkhulu hadhihi qaryah fa kulu, kalian makanlah minha, darinya, haitsu, di mana saja, syi'tum, kalian menghendaki, rogodan, sepuasnya. Dan ketika kami berkata, kalian masuklah ini negeri, maksudnya negeri ini gitu ya, maka kalian makanlah darinya di mana saja kalian menghendaki sepuasnya. Langsung artinya Ibu-ibu? Dan ketika kami berkata, kalian masuklah negeri, maka kalian makanlah darinya di mana saja kalian menghendaki sepuasnya. Iya. Nah, karena tadi di dalam negeri itu ada raksasa banyak, Bu, nggak hanya 1-2 orang yang tinggal di situ. Maka Ibu sekalian, Allah memberitahu kepada Nabi Musa dan kaumnya ada 3 syarat yang harus dilakukan biar raksasa itu pergi dari situ. Cara yang pertama adalah udkhulu tadi, Bu. Iya, kalian masuklah. Baba ini pintu. Nah, tapi karena ini pintu kota Baitul Maqdis, jadi disebut dengan gerbang. Makanya kan ada Alibaba. Badannya segerbang. Adiknya namanya Ucok Baba. Kalau dia agak beda ya Bu ya. Baba apa Bu? Gerbang. Jadi disuruh masuk lewat gerbang utama, nggak boleh lewat pintu belakang, nggak boleh lewat pintu samping. Makanya kalau bertamu harus lewat pintu utama ya Bu ya. Kita ini ya pintu utama ya Bu ya. Atau yang situ? Oh ini Bos. Oh itu ya. Jadi tutup. Bisa masuk. Nanti tunggu nanti di juz 2 Bu ya. Juz 2 nanti ada bahas masalah adab bertamu. Kalau kita lewat pintu depan itu akan dapat keberkahan yang besar sekali. Tapi kalau lewat pintu samping nggak dapat ya Bu ya. Gitu. Tapi besok di juz 2 tenang aja Bu. Eman ya Bu ya. Jadi nggak semua orang di rumahnya didatangin tamu ya Bu ya. Maka ketika kita kedatangan tamu, saat itu sebenarnya tamu itu membawa keberkahan yang besar ya Bu. Tapi syaratnya harus lewat pintu utama, nggak boleh lewat pintu samping. Oke, yang kedua syaratnya harus sujadan bersujud. Sujadan bersujud. Sujadan bersujud. Wa dan ulu kalian katakanlah. Ulu kalian katakanlah. Ulu hitotun bebaskan. Hitotun bebaskan. Hitotun bebaskan. Oke, sampai di situ dulu. Wadan udkhulu kalian masuklah baba gerbang, sujadan bersujud. Wadan ulu kalian katakanlah hitotun bebaskan. Sama-sama Bu. Wa udkhulu baba gerbang, sujadan bersujud. Wa ulu kalian katakanlah hitotun bebaskan. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan udkhulu kalian masuklah baba gerbang. Untuk menghadapi raksasa-raksasa itu tadi ibu-ibu, maka syarat pertama harus lewat gerbang utama, nggak boleh lewat pintu samping atau pintu belakang. Oke? Yang kedua, sujadan bersujud. Tapi sujudnya nggak seperti kita yang mencium bumi ya. Sujudnya itu seperti orang Jepang gitu. Arigato gitu ya. Terus kemudian dan ulu kalian katakanlah hitotun bebaskan. Nah, sambil melangkah itu Bu, jadi kayak orang demo gitu. Itu perlangkahnya bilang hitotun, bebaskan gitu. Jadi nanti raksasa-raksasa itu nanti dengan cara Allah mereka akan pergi dari situ, dan nanti di sini akan dijanjikan oleh Allah kemenangan. Oke, sekali lagi Bu. Wa udkhulu baba sujadan bersujud. Wa
Faqulu, kalian katakanlah, Qittatun, bebaskan. Dan kalian masuklah gerbang bersujud dan kalian katakanlah bebaskan. Langsung artinya ibu-ibu sekalian dan Oke, kalau mereka mau melakukan 3 hal ini, Allah berjanji ini Bu, naghfir, kami mengampuni. Naghfir, kami mengampuni. Naghfir, kami mengampuni. Mana kaminya nun? Nunnya ini kami. Ghafara yaghfiru itu mengampuni. Kan ada istighfar. Istighfar itu meminta ampun. Oke. Lakum, bagi kalian. Khotoya, kesalahan-kesalahan. Khotoya, kesalahan-kesalahan. Khotoya, kesalahan-kesalahan. Kum, kalian. Wa, dan ibu satu huruf ini sa, ini artinya akan. Sa akan. Sa akan. Nah, nazidu, nunnya kayak gini tadi. Kami. Zada yazidu itu menambah. Jadi nazidu kami menambahkan. Nazidu kami menambahkan. Nazidu kami menambahkan. Kaminya Allah ya. Muksinin, muksin. Muksin itu kan orang yang baik ya, sama dengan soleh. Ya, muksinin orang-orang yang baik. Muksinin orang-orang yang baik. Muksinin orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Oke, ibu sekalian, saya baca kembali. Naghfir, kami mengampuni lakum bagi kalian khotoya, kesalahan-kesalahankum kalian. Wa, dan sa'akan nazidu, kami menambahkan muksinin orang-orang yang baik. Sama-sama Bu. Naghfir, kami mengampuni lakum bagi kalian khotoya, kesalahan-kesalahankum kalian. Wa, dan sa akan nazidu, kami menambahkan muksinin orang-orang yang baik. Ibu sekalian, kalau mereka mau, kalian masuklah gerbang bersujud dan kalian katakanlah bebaskan. Kalau 600.000 kaumnya Nabi Musa itu sama-sama berangkat, ibu-ibu masuk ke mana? Baitul Maqdis ya, dengan cara lewat gerbang utama sambil bersujud, lalu kemudian sambil mengatakan bebaskan, bebaskan, begitu. Naghfir, kami mengampuni lakum bagi kalian. Allah akan mengampuni khotoya, kesalahan-kesalahankum kalian. Mereka pernah menyembah patung anak sapi kan kemarin. Terus mereka juga pernah disambar apa kemarin Bu? Petir gitu kan, karena pengen lihat Allah itu. Nah itu semuanya Ibu akan membuat mereka akan diampuni loh. Tapi syaratnya harus lewat ini dulu gitu loh Bu ya. Maka Ibu sekalian, kalau kita pengen dapat ampunannya Allah, itu sebenarnya untuk istri itu gampang banget loh. Cuma bagaimana mendapatkan hati suami, itu Ibu sudah dapat ampunannya Allah gitu loh. Kalau kita loh ya, konteks kita hari ini. Kalau mereka Bani Israel ini syaratnya Bu, mereka harus masuk lewat gerbang utama bersujud dan sambil berkata Qittatun, Qittatun. Kalau Ibu nurut aja sama suami, ya Allah, surga itu terbentang loh Ibu untuk seorang istri. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin dakhalat jannah. Kata Rasulullah gini Bu, ayyuma, ini hadisnya sahih ya. Ayyuma, siapa saja imra'atin, istri, matat, wafat, wa zawjuha, dan suaminya radin, ridho, rela, ikhlas. Ya wis Dik, kamu duluan ya, tunggu abang di pintu surga. Oh. Kok batuk? Wah, langsung batuk-batuk. Itu bener-bener loh itu Bu. Ya Allah, tapi bagaimana caranya membuat suami bisa begitu Ibu? Yang caranya ketika sama-sama masih di dunia ini, seorang istri harus benar-benar nurut sama suami Ibu. Ustadz, kalau suaminya nggak taat kepada Allah bagaimana? Ibu sekalian, Allah itu nggak akan meminta pertanggungjawaban seorang istri terhadap apa yang dilakukan suaminya. Katakanlah suaminya melakukan maksiat, melakukan dosa, itu urusan dia Ibu, dia yang nanggung sendiri. Istri nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Karena yang qawwamuna itu ar-rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, suami yang jadi pemimpinnya perempuan, istri gitu loh Bu. Makanya ketika seorang perempuan itu taat kepada Allah ya, idza salat khamsaha, apabila salat 5 waktunya, terus kemudian wasomat sahroha, berpuasa di bulan Ramadan, lalu kemudian wa ta'at zaujuha, taat pada zaujaha ini suaminya, nurut pada suaminya, wa hafadat farjaha, menjaga kehormatannya, maka 4 aja ini dilakukan, maka udkhulil jannata min ayu abwabin masiti, boleh masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki.
Itu apabila istri seorang perempuan melakukan 4 hal ini. Jadi ibu sekalian, ibu-ibu itu enak ya. Kenapa? Karena jalan ke surga itu sebenarnya terbentang luas. Namun kenapa ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu nah ini kan bulan Rajab nih. Ketika Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad diperlihatkan ibu oleh Allah pemandangan surga dan neraka. Pas lagi nengok neraka, kaget bu. Yang paling banyak kaum iya bu ya. Kenapa? Karena berani membentak suami. Itu masalahnya ibu ya. Yang kedua, berani membebani suami di luar batas kemampuannya. Wah, serepot udah ibu kalau kayak gitu. Akhirnya mampir, nggak lama sih mampirnya, sehari, 2 hari, 3 hari. Cuma masalahnya sehari di neraka itu 1000 tahun. Jadi menghabiskan sehari aja itu udah lamanya bu. Jadi kalau dibandingkan ini jamnya akhirat 1 hari, jamnya dunia 1000 tahun bu. Maka kita sehari di dunia ini sama dengan di akhirat itu cuma setengah jam aja. 60 tahun, 70 tahun di dunia itu seperti 30 menit di akhirat. Jadi berapa lama nanti di situ bu? Ya Allah, maka ibu sekalian, seorang istri itu sebenarnya di dunia ini ibu nggak perlu istilahnya pokoknya gimana gitu bu. Yang penting melakukan 4 aja. Sholatnya terjaga, puasa Ramadannya, ya kan bu. Yang punya hutang-hutang dibayar. Ini mumpung masih bulan Rajab ya bu ya. Setelah itu kemudian taat pada suaminya. Dan yang keempat adalah menjaga kehormatannya. Maka ibu sekalian ketika wafat nanti lalu suaminya meridhoinya ialah karena suami yang seperti itu ditinggalkan istrinya yang seperti itu, maka pasti akan merasa kehilangan ya bu ya. Dengan kehilangan itulah baru kemudian memberikan ridhonya, yalah kamu jalan duluan ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di surganya Allah. Nah tapi kalau istrinya di dunia itu cerewet gitu bu ya, cerewet, ahli pidato gitu. Kalau nengok wajah suaminya itu pengennya langsung ceramah gitu. Nah itu ibu yang seperti itu. Wah, istri ketika wafat duluan, maka suami itu bukan ridho bu, tapi plong, alhamdulillah. Nggak ada lagi yang nyerewetin gitu loh ibu. Jadi ibu sekalian, tengok ini Bani Israel, untuk dapat ampunan Allah saja harus lewat gerbang utama, bersujud dan sambil berkata bebaskan. Tapi kalau kita ibu-ibu cukup taat aja pada suami, sholatnya, puasanya, kemudian apa tadi ibu, taat pada suami dan menjaga kehormatan. Sudah ibu, insya Allah sholat sudah ya bu ya, Ramadan sudah, menjaga kehormatan sudah. Yang nomor 3 ini loh yang repot, taat pada suami. Kita boleh melawan suami ketika suami menyuruh kepada kemusyrikan. Di luar itu ibu, pijitin dek, pijitin bu ya. Wah, tenang bu, ada upahnya nanti. Lanjut, wadan seakan nazidu, kami menambahkan muksinin orang-orang yang baik. Loh, Allah akan nambahi mereka dengan orang yang baik. Artinya Baitul Maqdis akan berhasil dikuasai oleh orang-orang Bani Israel kalau mau melakukan 3 hal ini untuk bisa dapat ampunan Allah. Lagi ya bu ya, nakfir, kami mengampuni, lakum, bagi kalian, khotoya, kesalahan-kesalahan, kum, kalian, wa, dan sa, akan, nazidu, kami menambahkan, muksinin, orang-orang yang baik. Kami mengampuni bagi kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan akan kami menambahkan orang-orang yang baik. Langsung artinya ibu-ibu sekalian, kami mengampuni bagi kalian kesalahan kalian dan akan kami menambahkan orang-orang yang baik. Ternyata ibu mau nggak ya kira-kira Bani Israel melakukan 3 hal itu agar bisa menguasai Baitul Maqdis kembali? Menurut ibu kira-kira mau nggak mereka? Nggak mau bu. Kenapa? Karena mereka kan pinter-pinter, IQ-nya tinggi-tinggi kan, karena mereka kemarin makan salwa dan minum mana itu. Mereka kalkulasinya cepat bu. Kalau tak kali-kalian teman-teman cepat, tapi kalau pembagian lambat. Akhirnya mereka mengkalkulasi ini orang-orang raksasa, besar-besar badannya. Sedangkan orang-orang Israel ya sama kayak kita ya, nggak terlalu besar. Maka mereka nggak berani bu. Tengok ini, maka badala mengganti. Siapa yang mengganti? Alladzina, orang-orang yang dzalamu, mereka zalim. Merekanya di wawu alif ini ya. Mereka zalim. Orang-orang yang mereka zalim itu mengganti apa toh bu? Mengganti paulan perkataan.
Qaulan perkataan. Qaulan perkataan. Perkataan ini loh, khitatun tadi itu diganti. Diganti dengan apa, Bu? Ghaira bukan. Ghaira bukan. Ghaira bukan. Alladzi yang. Alladzi yang. Qila, kalau qala kan berkata. Kalau qila itu majhul, dikatakan. Qila dikatakan. Qila lahum bagi mereka. Lahum bagi mereka. Fa maka angzalna kami menurunkan. Angzalna kami menurunkan. Ala atas alladzina tadi orang-orang yang dolamu, mereka dolim. Rijzan siksa. Rijzan siksa. Rijzan. Oke, saya baca lagi. Famaka badala mengganti. Badal, kan ada imam badal gitu ya, pengganti. Haji badal, umrah badal itu menggantiin, Bu. Maka mengganti alladzina orang-orang yang dolamu, mereka dolim. Qaulan perkataan. Ghaira bukan alladzi yang qila dikatakan lahum bagi mereka. Famaka anzalna kami menurunkan ala atas alladzina orang-orang yang dolamu, mereka dolim. Rijzan siksa. Sama-sama, Bu. Fa badala mengganti alladzina orang-orang yang dolamu, mereka dolim. Qaulan perkataan. Ghaira bukan alladzi yang qila dikatakan lahum bagi mereka. Fa maka angzalna kami menurunkan ala atas alladzina orang-orang yang dolamu, mereka dolim. Rijzan siksa. Ya, ada Sukron, ada Muklis, Masya Allah. Iya, apa namanya? Amin, sehat selalu juga ya untuk Muklismu. Betul, ini karena kameranya depan ya, jadi tulisannya kebalik. Dari Jombang hurufnya agak kebalik, bener. Jadi memang kamera depan ini kayak kaca ya, Bu ya, agak balik gitu. Bagi ibu sekalian, nah ternyata bener kan dugaan kita bahwasannya orang-orang itu akan menggunakan akalnya, Bu, bukan hatinya. Jadi ibu sekalian, kita dalam beragama Islam, menjalankan perintah Allah, itu dalam menjalankan perintah-perintah Allah itu tidak cukup dengan akal kita ya, Bu. Karena akal itu terbatas. Nah, kalau kita menggunakan akal semuanya, contoh nih, ada orang yang kepengen cepat kaya. Kalau secara akal dinalar, kan berarti harus banyak saving ya, Bu ya, banyak berhemat, kemudian rajin bekerja gitu kan. Tapi kalau di dalam Islam, rumus untuk menjadi kaya itu, Ibu, bukan saving, bukan menabung, tapi bersedekah gitu kan, beda kan? Kalau dipikir dengan akal kan aneh, pengen kaya kok malah harus banyak memberi. Nah, tapi ternyata ibu sekalian dengan banyak memberi seperti itu akan dibalas oleh Allah berkali-kali lipat, dan disitulah nanti akan ada kekayaan ya, ada keluasan rizki. Nah, mereka juga begitu. Mereka pengen dapat ampunan Allah, pengen dapat kemenangan. Tapi masa harus lewat gerbang depan? Harus bersujud, harus sambil berkata bebaskan, bebaskan. Sedangkan mereka banyak orang-orang raksasa di situ di dalam Baitul Maqdis. Mereka akhirnya berpikir, Bu, gimana ya caranya? Ternyata maka badala mengganti, ayat ke-59 ya sekarang surah Al-Baqarah. Siapa yang mengganti? Alladzina orang-orang yang dolamu, mereka dolim. Apanya diganti, Bu? Qaulan perkataan. Jadi perkataannya tadi apa, Bu? Khitatun. Khitatun ini diganti dengan ditambahin nun di sini. Khintotun. Loh, ya kan, Bu? Jadi mereka nggak bilang bebaskan, bebaskan, enggak, tapi khintotun, khintotun gitu loh, Bu. Khintotun itu artinya minta gandum gitu. Terus mereka disuruh bersujud, ternyata malah justru mereka itu kayak ngesot gitu loh, Bu. Kayak suster. Ada kan suster ngesot gitu ya. Jadi sambil gitu kayak pengemis gitu, terus sambil lewat gerbang depan kan, mereka nggak mau lewat depan karena penjaganya ketat. Jadi mereka lewat kan Baitul Maqdis itu yang dikelilingi oleh tembok itu ya, dinding tinggi itu. Nah, itu ada pintu-pintunya kan. Mereka lewat pintu yang samping, Bu. Lewat pintu yang nggak ada penjagaannya, sambil ngesot gitu, kayak pengemis gitu. Minta gandum gitu, Ibu sekalian. Ya Allah. Jadi inilah Ibu sekalian contoh orang yang terlalu banyak mikir. Gitu kan, Bu. Terlalu banyak mikir, akhirnya kalau menjalankan perintah Allah itu, Ibu, banyak dirubah-rubah, banyak diakal-akali gitu,
disuruh berzakat nggak mau ibu. Aduh eman nyari susah-susah kok dibagi-bagi ke orang miskin, ngajarin dia malas gitu kan. Jadi akhirnya dia nggak mau berzakat. Cukup bayar pajak aja lah, sama aja kok, udah dipotong pajak kan udah zakat. Padahal beda. Beda kan ibu, zakat ya zakat, pajak ya pajak. Nah jadi ibu sekalian, ketika orang-orang itu mendahulukan akalnya daripada hatinya, maka tengok ini dampaknya. Maka anzalna, kami menurunkan ala atas alladzina, orang-orang yang dolamu, mereka dolim, rijzan, siksa. Jadi tiba-tiba langit itu ibu, di tafsirnya diceritakan di Ibnu Katsir itu, tiba-tiba langit yang setinggi sekarang itu didrop oleh Allah, diturunkan, akhirnya rendah ibu, setinggi ini, setinggi plafon yang indah ini ibu ya, yang ada lampu kristalnya ini. Wah, ibu. Wah, jadi langitnya sebesar itu loh, kayak mana ya? Kalau langit cuma setinggi itu, apa yang terjadi ibu? Mereka nggak kelihatan lagi matahari ya kan? Jadi kecuali matahari keprimol sama matahari. Akhirnya mereka itu nggak tahu bu, siang atau malam suasananya temaram. Maka ibu-ibu kalau pernah nonton film Harry Potter itu ya, itu sebenarnya adalah film settingan di situ. Jadi J.K. Rowling itu penulisnya itu kayaknya mungkin punya teman lah, punya teman dari bangsa jin dari zaman itu ya. Kemudian diajak berkelana di sana, pulangnya langsung nulis. Nah kemudian ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian mereka itu menjadi suka nggak tahu arah bu, nggak tahu waktu, nggak tahu arah, karena di atas kan langitnya rendah, di bawah gurun pasir padang tih. Ya, nah ini ibu sekalian mereka alami nggak sehari 2 hari, tapi 40 tahun. Nanti ada ayat lain yang menjelaskan itu. Selama 40 tahun ibu mereka dikurung oleh Allah dalam rijzan itu. Jadi rijzan itu siksa, tapi siksa yang nggak melukai dirinya, tapi kayak dikurung gitu. Kenapa? Karena dengan pemandangan di bawah gurun pasir yang sama, di atas langitnya sama, nggak kelihatan matahari, nggak kelihatan bintang, nggak kelihatan bulan, otomatis kan nggak tahu arah tuh bu. Nah saat itulah mereka kebingungan bu, 40 tahun. Itu gara-gara apa tadi bu? Mereka banyak menggunakan akalnya, egonya, kesombongannya. Maka ibu sekalian ketika kita dalam rumah tangga ya bu ya, yang contoh paling sederhana, maka ketika dengan suami nggak usahlah terlalu banyak ego, terlalu banyak sedikit-sedikit sensitif pribadi gitu ya. Kalau dengan suami, dengan pasangan itu kan lebih baik yang fair gitu loh bu ya. Istilahnya gitu kan udah nggak ada yang terbatasi lagi, nggak ada yang ini. Tapi kenapa sih kok harus sensitif? Kadang kan ada ya orang, kalau dengan orang lain fair, sama temennya baik, sama tetangga itu begitu akrab ramah. Tapi dengan suami kalau beda ya. Kalau di luar rumah itu ya Allah, senyumnya dengan tetangga, dengan teman-temannya itu enak, kalau ketawa-ketawa itu. Tapi ketika udah masuk ke rumah lewat kusen pintu ini bu ya, langsung leher tuh jadi 2 gitu. Suami nengok itu kan jadi gimana itu ya. Ya kalau masih pakai jilbab aman, nggak kelihatan lehernya jadi 2. Ini udah jilbabnya dibuka kan. Ya Allah, kenapa beda ya bu ya? Kalau di luar rumah itu enak bawaannya. Nah kenapa gitu? Karena ego ya bu ya, ego, pengen diakuin, pengen nggak mau ngalah, harus menang. Padahal dengan pasangan, dengan suami yang tahu kita semuanya. Jadi ibu sekalian, ternyata orang yang suka akalnya, egonya harus menang, itu kayak gini nasibnya. Dia akan dikurung dalam siksa. Kenapa sih orang-orang itu dipenjara? Kalau dipikir secara mendalam, dia mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan seterusnya ya, kejahatan-kejahatan itu dilakukan karena ego dia bu. Dia harus mendapatkan itu, dia harus menang, dia harus ini. Akhirnya ketika egonya sudah besar, nggak mau terkalahkan, akhirnya dia melakukan kriminal. Akhirnya masuklah dia dalam rijzan ya, kalau bahasa kita sekarang ya kurungan ya, di penjara. Nah orang-orang yang seperti ini ibu karena menuruti akal. Akal itu ibu fungsinya hanyalah untuk membedakan antara yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk. Jangan didewakan akal kita. Kita harus mendengarkan hati. Jadi dalam Islam hati itu raja bu. Hati itu raja. Disinilah Allah nanti akan memberikan pesan-pesan pada kita, memberikan petunjuknya. Nah lalu kemudian perintah dari hati itu dikirim ke akal. Dikirim ke akal, akal nanti akan mengeksekusi. Kita mau ngomong apa, mau melakukan apa, nanti akal yang akan memberi komando ya. Nah cuman kadang di akal ini nggak mau kalah nih bu. Akal itu kayak harus menang gitu loh. Akal itu iya egois, kan nggak bagus ya bu ya.
kalau sama orang lain egois saja nggak bagus, apalagi sama suami. Iya Bu ya. Suaminya sampai ngalah, yus ladi. Ada cerita Bu ya. Jadi ini ceritanya luar negeri dulu ya. Jadi nggak cerita dalam negeri, ceritanya cerita luar negeri. Jadi ada seorang suami Bu di luar negeri sana. Itu setiap hari tiada hari tanpa dimarahin istrinya. Nggak enak ceritanya. Suami tapi istri. Iya, betul Ibu. Tapi suami ini, beliau ini ketika dimarahin istrinya itu nggak pernah balas Bu. Karena katanya kalau saya balas Ustadz, itu nanti istri saya bakal sakit hati terus lama-lama ngenes-ngenes sakit. Saya nggak tega kalau lihat istri saya sakit. Saking cintanya ya sama istri. Jadi biarlah saya pendam sendiri. Wah, kata-kata yang menyelekitkan itu biarlah saya telan sendiri. Jadi pas satu hari ini sudah bertahun-tahun hidup rumah tangga itu begitu Bu. Jadi istrinya kalau nengok wajah suaminya itu pokoknya pengen pidato aja. Pas hari ini, hari yang diceritakan ini, beliau itu udah nggak sabar lagi Bu, udah nggak kuat karena harus disampaikan ini. Tapi nggak, kalau aku sampaikan nanti pasti sakit dia. Saya nggak mau dia sakit. Wah gitu Bu ya. Jadi saking cintanya sama istrinya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh suami ini tadi? Larilah Bu ke atas gunung. Untuk pengen berteriak sekeras-kerasnya biar didengarkan oleh dunia, oleh burung-burung, jadi pas sampai di atas puncaknya gunung, ternyata sudah ada bapak-bapak juga 2 orang di situ. Ya Allah. Jadi Ibu sekalian sampai di atas gunung tadi itu, kemudian ngobrol lah mereka. Bapak sudah lama di sini, kata yang bapak yang habis dimarahin istrinya tadi itu. Ibu tahu ceritanya ya? Saya simpen aja ceritanya. Terus kemudian kata bapak ini yang ditanya itu, saya udah bulanan di sini, udah lama. Kalau kan 2 tadi ya. Kalau bapak udah lama, saya udah beberapa minggu lah di sini. Oh. Lalu kemudian penasaran kan Bu? Bapak berbulan-bulan di sini, kan hutannya kisah ini terjadi di Yaman. Yaman itu kayak di Arab ya Bu ya. Jadi gurun pasir. Bapak di sini nanti kalau makan gimana? Kok nggak pernah turun ke bawah? Iya, saya nggak pernah turun, di atas saja. Terus makannya gimana? Nah, terus yang bapak yang udah senior tadi cerita, saya itu diajari sama Allah, sama malaikat maaf. Jadi ada waktu saya ini bukan bertapa loh ya Bu ya. Ini berzikir, jadi beda. Kalau bertapa mendekat kepada jin, kalau ini berzikir itu takorub kepada Allah, mendekat kepada Allah, berzikir. Waktunya sholat gitu ya Bu ya. Nah kemudian satu kali datang malaikat, kamu nggak usah turun ke bawah kalau memang kamu belum mau turun. Nanti kalau kamu pengen makan, pengen minum, kamu berdoalah kepada Allah. Tetap ya doanya kepada Allah. Lalu kemudian sebelum berdoa sebutlah nama Nabi Muhammad, ya kirim Al-Fatihah begitu. Yang kedua sebutlah nama Habib Bajal Hanan. Habib Bajal Hanan, kirim Al-Fatihah kepadanya, insya Allah nanti apa yang kamu minta akan dikasih. Oke. Terus kemudian oh gitu ya. Nah sudah dibuktikan, sudah saya kalau sudah lapar gitu udah tinggal berdoa aja. Caranya berdoa seperti itu, datang makanan dari langit Bu, diantar malaikat ke situ langsung. Jadi seperti Maryam dulu itu. Maryam di dalam mihrab kan begitu. Nanti di surah Ali Imran kita akan belajar tentang Maryam yang dikirimi makanan dari surga. Dan ternyata tuh real Bu, dimakan ya kenyang. Gitu ya. Nah, terus kemudian bapak yang baru naik itu mikir, Bajal Hanan itu siapa? Habib Bajal Hanan itu. Terus kemudian yang bapak-bapak tadi cerita, Habib Bajal Hanan itu kata malaikat adalah orang yang masih hidup di dunia ini, tapi setiap hari dia dimarahi istrinya, tapi sabar. Gitu. Duh, itu kan aku gitu kan. Jadi ternyata bapak ini tadi tahu bahwasanya, mau kemana Bu? Tunggulah Bu sebentar aja, 1 menit aja nanti saya ceritain. Ya Bu, silakan. Jadi terus kemudian ini soalnya ini core-nya di sini ya. Jadi itu kan namaku. Oh, tapi dia nggak cerita kalau itu namaku. Oh gitu ya. Ya wis lah Pak, saya nggak jadi bersama Bapak di sini, saya mau turun aja. Kenapa? Karena yang namanya saja yang dipakai berdoa tadi itu ternyata mustajab Ibu. Kenapa mustajab? Karena namanya mulia di sisi Allah. Kenapa mulia di sisi Allah? Karena setiap hari dimarahin istrinya, beliau memaafkan. Jadi ketika dimarahi istrinya, suami tadi itu, Pak Bajal Hanan tadi itu, Habib Bajal Hanan tadi itu, ketika dimarahi istrinya saja dia memaafkan, lalu jadi mulia di mata Allah. Lalu kemudian kalau ada orang berdoa menyebut namanya, Allah akan berkenan mengabulkannya.
Begitu Ibu. Iya, nah jadi Ibu sekalian akhirnya dia pulang akhirnya di rumah aja Bu, nggak kemana-mana, biar sering-sering dimarahi istrinya, biar semakin mulia di mata Allah. Wes Bu, lanjutkan Bu. Lanjutkan. Iya Bu. Iya Bu, lanjutkan ya Bu ya. Jadi Ibu sekalian yang masih hobi marahi suami, lanjutkan Bu. Biar apa Bu? Biar suaminya tambah mulia. Gitu ya Bu ya. Suami mana istri? Oh itu haknya Bu, boleh. Kan suami memang boleh untuk bukan memarahi ya, istilahnya mengajari, mengingatkan. Curhat. Curhat dong, Ma. Jadi Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau istri yang marahi suami, kalau suaminya mau memaafkan terus Ibu ya, itu nanti akan membuat suaminya semakin mulia derajatnya di mata Allah. Karena pemaaf itu sifatnya orang yang bertakwa. Maka lanjutkan Bu ya. Teruskan. Apa yang teruskan Ustaz? Pidatonya. Alhamdulillah Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan. Kita baca dulu. Fa maka badala mengganti alladzina dolamu qaulan perkataan, goiro bukan, alladzi yang qila dikatakan, lahum fa angzalna kami menurunkan ala alladzina dolamu rijzan siksa, maka mengganti orang-orang yang mereka dolim perkataan bukan yang dikatakan bagi mereka, maka kami menurunkan atas orang-orang yang mereka dolim siksa. Langsung artinya Ibu-ibu, Maka menggantikan orang-orang yang dolim perkataan bukan yang dikatakan, bagi mereka, maka kami menurunkan atas orang-orang yang mereka dolim siksa. siksa dari mana? Min apa Bu? Dari sama langit, bi dengan ma apa yang, kanu mereka adalah yafsukun ya wawun nun ini mereka, fasako yafsuku itu fasik. Jadi yafsukun mereka fasik. Oke, saya baca lagi. Min dari sama langit, bi dengan ma apa yang, kanu mereka adalah yafsukun mereka fasik. Lagi Bu, min samai, bi dengan ma apa yang, kanu mereka adalah yafsukun mereka fasik. Ya Bu ya, mereka fasik. Ibu sekalian, siksanya itu min dari sama langit, yaitu tadi langitnya direndahkan, bi dengan ma apa yang, kanu mereka adalah yafsukun mereka fasik. Inilah Ibu contohnya orang fasik disiksa oleh Allah, langitnya diturunkan rendah banget Ibu, hanya seplafon rumah kita kayak gitu. Akhirnya mereka nggak bisa lagi lihat siang dan malam, nggak bisa dibedakan. Mereka lupa hari, lupa tanggal, terus kemudian lupa arah juga nggak tahu karena semuanya sama. Selama 40 tahun Bu mereka merasakan seperti itu. Akhirnya mereka meninggal di situ. Nabi Musa, Nabi Harun tuh meninggalnya di sini Bu, waktu dalam keadaan seperti itu. Nanti generasi anak-anak mereka lah yang kemudian melanjutkan perjuangan mereka untuk melawan raksasa-raksasa tadi itu ya. Oke. Sekali lagi Bu, min samai langit, bi dengan ma apa yang, kanu mereka adalah yafsukun mereka fasik. Dari langit dengan apa yang, mereka adalah mereka fasik. Langsung artinya Ibu sekalian, dari dengan mereka adalah mereka fasik. Baik Ibu sekalian, kita lanjutkan ke ayat terakhir. Oke, jadi sampai di sini mungkin ada pertanyaan Ibu-ibu? Silakan. Tidak ada ya. Jadi Ibu sekalian, inilah pentingnya kita jangan mendewakan akal ya Bu ya. Akal memang penting, harus diajari, akal harus dilatih, belajar biar pinter ya Bu ya. Tapi jangan sampai kemudian kita itu mendewakan akal, jadi orang yang ego, sombong, angkuh gitu ya. Iman, karena hatinya yang penting itu ya. Hati yang harus tetap bersih. Baik Ibu sekalian, kita lanjutkan. Wah.
It tadi apa ya? Ketika. Ketika. Istasqa kita kenal dengan istisqa itu loh, salat istisqa, minta hujan kan kalau salat istisqa. Nah, jadi istasqa ini minta air. Istasqa minta air. Istasqa Minta air. siapa yang minta air? Musa. Untuk siapa? Li bagi kaumihi kaumnya. Untuk kaumnya. Fa maka ulna tadi apa, Bu? Kami berkata, idrib pukullah, idrib pukullah, idrib pukullah. Bi dengan asoka tongkatmu, asoka tongkatmu, asoka Tongkatmu. hajar batu, hajar batu, hajar batu. Saya baca lagi. Wadan id ketika istasqa minta air Musa li bagi kaumihi kaumnya. Famaka ulna kami berkata idrib pukullah bi dengan asoka tongkatmu hajar batu. Sama-sama, Bu. Wa Dan id ketika istasqa minta air Musa li bagi kaumihi kaumnya. Fa ulna kami berkata idrib pukullah bi asoka tongkatmu hajar batu. Ya, Ibu sekalian, waktu itu mereka kan tinggal di sini berapa lama tadi, Bu? 40 tahun. Resikonya ya, Bu, yang harus mereka tanggung. Nah, otomatis mereka tinggal tadi masih di padang pasir loh ya. Nggak ada rumah